Jadi, ceritanya gini. Di sebuah kerajaan megah bernama Glansreid, ada tradisi turun-temurun di istana. Nyewa guru khusus buat ngedidik para pangeran, biar siap jadi raja. Nah, yang dipilih jadi guru ini bukan kaleng-kaleng, tapi orang-orang paling jenius seantero kerajaan. Guru yang kali ini ditunjuk langsung sama raja, namanya Hina. Sang raja ini punya 6 anak, 1 putri, dan 5 pangeran. Meskipun mahkota udah pasti buat anak sulung, namanya juga nasib. Siapa tahu di masa depan ada kejadian tak terduga. Makanya, raja mau si Hina ini ngajarin adik-adiknya, biar mereka semua juga siap dan punya bekal kalau dibutuhkan. Singkat cerita, kereta yang membawa sang guru kerajaan pun tiba di ibu kota. Hina turun dengan gaya penuh wibawa dan rasa percaya diri. Kelihatannya si raja nggak salah pilih orang, tapi 2 penjaga gerbang malah curiga gara-gara postur tubuhnya yang, mini. Biarpun Hina udah coba ngenalin diri, mereka tetap aja ngira dia itu anak dari guru yang asli. Untung banget ratu kebetulan lewat. Kalau enggak, entah sampai kapan 2 pemuda itu bakal terus-terusan nepok-nepok kepalanya. Setelah itu, sang ratu ngenalin Hina secara singkat ke para pangeran. Dia sendiri bingung, kenapa guru-guru sebelumnya pada cepat banget nyerah. Padahal, di mata ibunya, para pangeran itu anak-anak yang penurut. Tapi mau nurut kayak malaikat atau bandelnya minta ampun, Hina udah bertekad bulat buat menyelesaikan tugasnya. Ratu pun mengantarnya ke kamar para pangeran. Begitu pintu dibuka, Hina melangkah masuk dan memperkenalkan diri. Di hadapannya, para pangeran muncul dengan penampilan sempurna, kayak baru keluar dari lukisan. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan buat menyambut dan bicaranya sopan banget. Tapi kesopanan itu cuma bertahan 2 kalimat. Pangeran itu langsung ganti sikap jadi angkuh, meremehkan, dan sama sekali nggak nganggep Hina ada. Namanya Leonhard, pangeran keempat kerajaan. Dari luar sih ganteng maksimal, tapi begitu buka mulut, isinya kesombongan dengan harga diri setinggi Gunung Everest. Hina pun langsung memberinya julukan Pangeran Everest Sombong. Lagi asyik-asyiknya, yang satu itu ngomong, pangeran lain tiba-tiba naik robot. Langsung main engket-engket Hina, kayak boneka. Kalau yang ini namanya Likte, pangeran kelima. Hina sampai nggak nyangka ada anggota keluarga kerajaan sebegini pecicilannya. Jadi dia juluki saja Pangeran Playboy. Melihat kelakuan adiknya, pangeran ketiga datang untuk menegur dan minta maaf ke sang guru. Namanya Bruno. Dia nonyo-none soal riwayat pendidikan Hina. Tapi begitu dapat jawaban kalau Hina nggak pernah sekolah formal, sikapnya langsung berubah jadi dingin. Tipikal pangeran yang sok pintar. Pangeran terakhir dikenalin sama Bruno. Namanya Kai, pangeran kedua. Dia kelihatan seram banget pas nyapa Hina. Cuma dengan tatapan tajam, terus pergi gitu aja, tanpa ngomong sepatah kata pun. Ya sudahlah, yang penting sesi perkenalan udah kelar. Hina langsung masuk ke agenda utama. Wawancara dengan para pangeran, tujuannya sih biar dia tahu level pengetahuan mereka masing-masing. Jadi bisa nyusun jadwal pelajaran yang pas. Tapi pangeran keempat langsung nolak mento-menta, karena benci banget sama guru. Katanya, Hina juga bakal sama kayak guru-guru sebelumnya yang yujeng-yujengnya, bakal cabut juga. Bruno ikutan setuju. Soalnya dia nggak percaya guru tanpa ijazah sekolah resmi bisa ngajarin dia. Lexi ikut suara mayoritas. Sementara Kai nggak ngasih pendapat apa-apa. Sekarang Hina jadi paham kenapa guru-guru sebelumnya pada angkat kaki. Para pangeran ini emang hobi ngehina guru sebelum akhirnya membuang mereka. Tapi, bodo amat, Hina nggak peduli. Yang penting sekarang, siapa yang mau diwawancara duluan, dia udah diberi amanah buat ngajar mereka. Jadi berhenti di tengah jalan itu bukan pilihan. Pangeran keempat masih aja ngeyel. Niatnya mau ngajak saudara-saudaranya buat ngebujuk raja supaya mecat Hina. Tapi rencananya langsung ambiar disiram. Air dingin, sama Lik, yang justru jadi orang pertama yang setuju diwawancara. Bruno juga sebenarnya malas berdebat. Tapi dia penasaran juga, guru macam apa yang sampai diundang khusus sama ayah mereka. Setelah itu, Pangeran Kai juga mendekati Hina. Bergumam gak jelas, yang kedengarannya kayak nyuruh Hina pergi. Lalu diam-diam ngeloyor pergi. Tiga-tiganya cabut, tinggal Leonhard berduaan sama Hina. Pada akhirnya, Hina menyeretnya kembali ke kamar, dan langsung mewawancarainya di sana. Si pangeran keempat, Leonhard, umur 15 tahun. Katanya si pemuda paling tampan seantero benua sampai dijuluki Benggalili dari Glansreid. Di dokumen yang Hina baca, karakternya ditulis rendah hati dan baik. Tapi kenyataannya, dia itu Pangeran Everest sombong. Tujuan wawancara ini ada 2. Cari tahu kepribadiannya lebih dalam, dan ngetes kemampuan belajarnya. Tapi susahnya, gimana caranya biar dia mau ngerjain tes.
Waktu Hina tanya kenapa Leonhard benci guru, jawabannya enteng banget. Katanya dia benci guru, sama kayak dia benci wortel dan paprika. Lah, kok guru malah disamain sama sayuran? Setelah diinterogasi lebih dalam, Hina akhirnya nemu sebagian alasannya. Ternyata, selama ini nggak ada satupun guru yang benar-benar merhatiin dia. Mereka cuma peduli sama mood Raja. Dan yang paling penting, dia itu benci belajar, sementara guru maksa dia buat belajar. Jadi, guru itu udah kayak musuh bebuyutan. Makanya, satu-satunya hal yang dia pelajari dari para guru adalah cara kabur. Kadang lari pakai kaki, kadang pakai kuda. Berkat pelarian yang tak terhitung jumlahnya, dia jadi sering menang lomba, terutama di bidang atletik. Lihat kondisinya yang begini, Hina jadi mikir, kalau dikasih soal tes, paling-paling dia cuma bakal lari lagi. Dan benar saja, begitu Hina nunjukin lembar soal, Leonhard langsung angkat celana dan tancap gas. Tapi yang lebih bikin kaget, Hina ternyata bisa ngimbangin kecepatannya. Meskipun pintu utama udah diblokir, kan masih ada jendela. Leonhard coba kabur lewat situ, tapi buku hariannya malah jatuh. Hina dengan sigap mengut buku itu, dan ngumpet di bawah bangku buat ngebaca isinya. Baru baca beberapa baris, Hina sadar, kalau isi buku harian itu, isinya keluh kesah semua. Masalah sepele aja bisa bikin Leonhard jatuh dalam keputusasaan dan kekecewaan. Pas Hina keluar dari kolong bangku dan nanyain soal itu, Leonhard ngakunya itu buku harian Lick. Ya udah, Hina balikin aja. Di saat itulah Leonhard akhirnya ngaku kalau itu memang miliknya. Dengan kelemahan di tangan, Hina langsung manfaatin itu buat maksa dia ngerjain tes. Akhirnya, dengan terpaksa tapi tetap serius, Leonhard menyelesaikan tesnya dan ngisi semua jawabannya. Setelah dapat hasilnya, Hina bilang ke Leonhard buat ketemu jam 4 sore untuk pelajaran pertama mereka, terus dia pergi. Leonhard masih aja ngambek, mikirin cara buat lapor ke ayahnya, biar Hina dipecat. Tiba-tiba, dia dengar suara pintu kebuka. Dia pikir Hina balik lagi buat mohon-mohon, biar dia datang jam 4. Tapi ternyata, yang datang pelayan bawa kue. Kue itu ternyata pesanan Hina sebagai hadiah buat Leonhard. Gara-gara itu, Leonhard batal lapor ke raja. Tapi dia tetap belum nerima guru barunya ini. Sekarang, giliran pangeran berikutnya, si pangeran cerdas, Bruno, pangeran ketiga. Bruno, 16 tahun, dari kecil udah terkenal jenius dengan pengetahuan yang luar biasa. Dia bahkan bisa ngasih kuliah di berbagai bidang, dan dianggap sebagai cendekiawan muda yang menjanjikan. Begitulah info yang Hina kumpulkan. Begitu masuk ke kamarnya, Hina sedikit kaget, lihat isinya yang penuh dengan berbagai macam buku. Tapi yang penting sekarang, gimana caranya biar dia mau ngerjain tes. Nggak disangka, begitu Hina sodorin soalnya, Bruno langsung terima dan menyelesaikannya dalam sekejap. Bukan cuma itu, dia malah mau ngetes balik pengetahuan dan kemampuan Hina. Selama ini, semua guru yang datang kemampuannya selalu di bawah Bruno. Kalau Hina nggak bisa buktiin dirinya lebih unggul, dia bakal dipecat. Hina mikir keras. Nerima tantangan ini bukan ide bagus. Tapi tiba-tiba Bruno nyeletuk. Kalau dia nggak nyangka, seorang guru kerajaan bisa sekecil itu. Tiap kali dengar kata kecil, Hina langsung tersinggung. Tanpa pikir panjang, dia terima tantangannya. Tantangan pertama dari Bruno adalah main catur. Katanya, dari catur kita bisa lihat banyak hal dari lawan. Bruno, dengan rekor kemenangan 100, jelas, pede banget. Tapi cuma dengan beberapa langkah simpel, Hina langsung bikin dia skakmat. Bruno sampai bengong, nggak percaya. Dia lanjut dengan tantangan hitung cepat. Kalau lagi, ganti ke musik, Hina sendirian, bisa ngalahin satu orkestra. Main kartu, kalah telak. Lagi-lagi, Bruno mulai goyah, dan nggak percaya sama apa yang terjadi. Akhirnya, dia ngeluarin andalannya. Pengetahuan. 100 soal super sulit dari berbagai bidang. Ditulis acak dalam 5 bahasa. Tapi sebelum dia selesai ngejelasin aturannya, Hina udah nyerahin lembar jawaban. Bahkan udah sekalian ngoreksi salah ketiknya. Hasilnya bikin Bruno putus asa. Dari kecil dia udah ngubur diri dalam buku, biar jadi yang paling menonjol, dan sekarang dia dikalahkan sama seorang jenius. Dia jadi bingung. Di saat itu, Hina lihat ada makalah penelitian, punya Bruno, dan minta izin buat baca. Setelah dibaca, Hina ngasih pujian, dan bahkan ngasih saran buat perbaikan. Melihat kerja kerasnya dimengerti dan dihargai, bahkan dikasih masukan yang membangun, Bruno jadi girang banget. Langsung sujud di lantai, dan manggil Hina Master, dengan mata berbinar-binar penuh kekaguman. Mulai sekarang, Hina adalah orang yang paling dia hormati. Ternyata, niat Bruno ngetes Hina itu, cuma buat nyari orang yang lebih pintar, yang bisa ngajarin dia hal-hal yang belum dia tahu.
Tapi adegan manggil master ini rasanya agak aneh. Haina nolak, tapi Bruno keras kepala maksa manggil gitu. Untungnya, pas banget Lick nerobos masuk. Nanyain apa wawancaranya udah selesai, terus langsung ngegotong Haina pergi. Kalau Lick nggak muncul, Hina nggak tahu gimana caranya kabur dari situasi itu. Beres, 2 pangeran. Selanjutnya, menurut info intelijen, Lick adalah pangeran kelima, umur 14 tahun. Dia pemuda tampan dengan kepribadian ceria, dan akrab banget sama bangsawan dari negara lain. Dia juga sering nyelinap ke kota, dan jadi pusat perhatian di kalangan rakyat biasa, terutama para cewek. Bisa dibilang dia ini super ekstrovert. Akhirnya mereka sampai di kamarnya. Haina kelihatan agak pusing digotong kebalik begitu. Lick buka pintu, dan ngenalin Hina ke semua orang. Ternyata di dalam ada pacar-pacarnya. Tapi, disangka anak kecil kadang ada untungnya juga. Waktu Lick bilang ada guru kerajaan yang imut. Cewek-cewek ini jadi semangat banget mau ketemu Haina. Tapi cuma sebentar. Soalnya Hina masih harus wawancara Lick. Meskipun agak ogah-ogahan, mereka akhirnya pergi buat ngasih privasi. Lagian, bukan cuma Hina yang mau nanya. Lick juga punya pertanyaan pribadi. Haina pikir pertanyaannya bakal seputar pelajaran atau latar belakangnya. Tapi yang bikin Lick penasaran malah bagian-bagian tubuh Hina. Sebegitu penasarannya sampai cuma ditampar sekali, itu udah untung banget. Setelah itu Haina ngasih dia soal tes, tapi Lick nggak bisa konsentrasi, dan malah ngelantur ngomongin yang aneh-aneh. Haina ngingetin dia buat fokus dan serius, tapi ternyata Lick udah selesai ngerjain dari tadi. Terus, pas Hina mau pergi buat wawancara pangeran terakhir, Lick memanggil dia lagi buat nanya sesuatu. Kalau pertanyaannya sama kayak tadi, Hina pasti udah nolak. Tapi pertanyaan Lick kali ini, Haina itu sebenarnya siapa? Guru-guru lain kan terkenal dengan gelar-gelar hebat, tapi cuma Hina yang informasinya misterius banget. Sesaat, tatapan Lick jadi tajam dan menusuk, tapi detik berikutnya dia balik lagi jadi ceria seperti biasa. Pacar-pacar Lick ngintip dari pintu, nanyain apa wawancaranya udah selesai. Melihat mereka berdua kelihatan tegang, Lick bilang mereka cuma lagi diskusi serius, jadi nggak perlu khawatir. Haina janjian ketemu Lick di aula utama jam 4 sore, lalu pergi. Setelah Haina jalan agak jauh, Lick buka pintu lagi buat ngawasin, dan Haina pun jadi lebih waspada. Dia sadar udah terlalu meremehkan pangeran yang satu ini. 3 pangeran beres. Sekarang tinggal pangeran kedua Kai, 17 tahun. Dia orangnya pendiam, dan jarang kelihatan di keramaian. Dia juga pernah diskors dari akademi militer, setelah berkelahi, jadi terkenal punya temperamen yang galak. Setelah ngetok pintu beberapa lama, tapi nggak ada jawaban. Haina nanya ke pelayan yang lewat, dan baru tahu kalau pangerannya lagi keluar. Dia coba nanya Nonia soal pangeran Kai ke pelayan itu. Tapi si pelayan kayaknya susah diajak ngobrol, dan nggak tahu apa-apa. Gosip yang bilang kalau Kai itu orang yang menakutkan, kayaknya memang benar. Situasinya jadi agak gawat. Soalnya waktu tinggal 1 jam lagi, sebelum jam janjian, dan Pangeran Chi harus segera ditemukan. Buru-buru nyari, Haina malah ketemu anjing istana yang nyuri buku. Pas lagi ngejar anjing itu, dia lihat ada orang tergeletak di tanah. Dia udah mikir ada kasus pembunuhan di dalam istana, tapi ternyata itu Pangeran Kai yang lagi tidur. Haina jadi ingat tadi pagi, si pangeran nyuruh dia pergi. Lagi mikir-mikir tiba-tiba Kai bangun dan ngangkat Haina. Ternyata dia ngira Haina itu anjingnya. Ya, setidaknya dia nganggep Haina sebagai guru baru. Jadi kayaknya nggak perlu terlalu waspada. Dari cara Kai ngomong, Hina jadi sedikit ragu sama informasi di dokumen-dokumen itu. Pas noleh, Hina lihat Kai lagi melotot. Ternyata bukan sengaja mau nakut-nakutin, tapi tatapannya memang dari sananya udah tajam. Kelihatannya aja seram, padahal aslinya dia baik banget. Ucapan pergi yang dia bilang tadi pagi itu sebenarnya maksudnya minta tolong, karena dia ngomongnya pelan. Haina salah baca gerak bibirnya. Waktu Kai lagi ngerjain tes, ada seorang gadis kecil masuk. Dia adalah putri bungsu, namanya Adele. Pas Kai ngomongin adiknya, ekspresinya langsung melembut. Dia curhat ke Hina. Katanya dia sayang banget sama Hina, karena di antara semua guru, cuma Hina yang mau ngajak dia ngobrol. Dia juga bilang bakal ngandelin Haina buat ngajarin dia dan saudara-saudaranya. Setelah nyerahin hasil tes, dia langsung ketiduran. Ternyata dia orang yang dewasa dan lembut. Beda banget sama gosip yang beredar. Daripada dengerin info simpang siur, memang lebih baik merasakan sendiri. Haina jadi dapat pelajaran baru, yang berguna buat kerjaannya sebagai guru kerajaan. Di ulai utama, Haina udah selesai ngoreksi 4 lembar jawaban. Waktu tinggal 10 menit lagi, sebelum jam janjian. Dia bertanya-tanya, apa mereka bakal datang? Di saat yang sama, Leonhard lagi duduk sendirian di ayunan, mikir, kalau nggak ada yang datang,
Hina pasti bakal nyerah. Tiba-tiba, Bruno lari lewat, lihat dia, dan ngajak dia belajar bareng. Leonhard kaget, soalnya awalnya kan Bruno yang paling keras nentang. Tapi sekarang dia malah hormat sama guru baru. Tapi ya gimana? Setelah wawasannya terbuka, sikap Bruno berubah total jadi sangat hormat sama Hina. Makin didengerin, Leonhard makin kesal. Jadi dia buru-buru kabur ninggalin Bruno 3 menit sebelum jam 4. Bruno buru-buru buka pintu dan minta maaf karena telat. Ternyata menurut dia, datang 10 menit lebih awal buat persiapan itu penting banget. Hina bilang datang kapan aja nggak masalah. Yang penting jangan manggil dia master di depan pangeran lain, soalnya bisa bikin malu. Yang datang berikutnya adalah Pangeran Lick. Dia buka pintu sambil manggil nama Hina dengan akrab, yang bikin Bruno kesal dan cemburu sampai mau marah. Buat Hina sih biasa aja, status pangeran kan lebih tinggi dari dia, jadi dipanggil begitu nggak masalah. Tapi ya jangan terlalu akrab juga, cuma gara-gara urusan panggilan ke guru aja, Bruno dan Lick jadi berantem, ribut. 2 menit kemudian, dua pangeran yang lagi berantem itu masih aja saling cuek dan makin sengit adu mulutnya. Baru setelah Kai berdiri di antara mereka sambil melotot sekali, dua-duanya langsung diam. Terus Kai bilang dengan suara keras, "Kalian berdua anak baik," yang bikin mereka berinisiatif buat minta maaf. Ternyata, Kai ini penengah di antara saudara-saudaranya. Dia pengen semua orang akur. Meskipun penampilannya agak seram, hatinya polos banget, bikin adik-adiknya nggak bisa ngebantah. Akhirnya, jam menunjukkan pukul 4 dan cuma pangeran keempat, Leonhard, yang belum datang. Lick usul biar mereka belajar aja tanpa Leonhard. Tapi karena ini pelajaran kelompok pertama, nggak boleh ada yang absen. Jadi pelajarannya ditunda ke hari lain. Bruno nggak terima waktunya sosial. Jadi dia buru-buru pergi nyari Leonhard. Begitu buka pintu, dia lihat Leonhard lagi ngumpet di baliknya. Leonhard bilang dia datang cuma mau lihat Hina gagal, karena Kai dan Lick nggak bakal datang. Tapi nggak disangka, dua orang itu sekarang malah nempel banget sama Hina. Alasannya pun aneh-aneh. Teman-teman ceweknya Lick suka sama Hina. Sementara Kai mikir guru baru ini kecil, lembut, dan imut. Sekarang karena keempatnya udah kumpul, Hina berniat memulai pelajaran. Melihat ini, Leonhard coba kabur, tapi langsung ditahan sama Lick. Hal pertama yang Hina lakuin adalah balikin hasil tes yang udah dikoreksi. Pertama, Bruno dapat nilai sempurna. Lalu Kai 87 poin, Lick 60 poin, dan terakhir Leonhard 1 poin. Semua orang shock. Bruno nggak percaya, jadi dia pinjam kertas tesnya buat ngecek. Mungkin salah ngisi jawaban? Bukan. Mungkin dia capek? Bukan. Mungkin waktunya kurang? Nggak. Semuanya dapat waktu yang sama. Malah, Leonhard yang paling lama ngerjainnya. Dia dapat 1 poin itu cuma karena nulis namanya dengan benar. Ini bikin Lick ketawa ngakak. Tapi biarpun Lick nggak ketawa, semua orang tetap aja bengong lihat nilai Leonhard. Untungnya, Kai pengertian banget dan coba ngehibur dia. Meskipun otaknya agak lemot, setidaknya fisiknya kuat. Setelah lama dihibur, tiba-tiba Hina bilang kalau nilai itu mengerikan. Yang bikin Leonhard marah dan ngambek. Langsung lari kabur. Dengan kecepatan kayak gitu, nggak ada yang bisa nahan dia. Tapi yang penting sekarang, kenapa Leonhard sebegitu bencinya sama belajar? Ternyata, dari dulu dia bukan cuma benci belajar, tapi juga benci guru. Dulu, guru pertamanya super galak, karena dia nggak bisa belajar secepat saudara-saudaranya. Guru itu jadi fokus ke dia, ngasih tekanan hebat yang ninggalin luka mendalam di hati Leonhard. Makanya dia jadi benci guru, dan nganggap mereka sebagai musuh. Setelah dengar cerita ini, Hina sadar, dia harus segera bertindak buat ngubah Leonhard. Dia bakal buktiin kalau dia bukan musuhnya. Tanpa ngomong apa-apa, Hina jalan ke jendela, ngebukanya lebar-lebar, dan langsung lompat keluar, padahal itu lantai 3. Adegan itu keren banget. Tapi teriakan master dari Bruno langsung merusak suasana. Sementara itu, Leonhard lagi mikir kalau cuma lari yang bisa bikin dia tenang. Dipikir-pikir, belum pernah ada guru yang bisa ngejar dia. Tiba-tiba, dia dengar ada yang manggil pangeran dari belokong. Pas noleh, dia kaget setengah mati lihat Hina udah ada di sana sambil naik kuda. Ternyata, karena kaki Hina kependekan buat nyampe ke Sanggurdi, postur naiknya jadi aneh dan memalukan kayak gitu. Hina minta Leonhard berhenti, biar mereka bisa ngobrol. Tapi naik kuda, dengan cara begitu kan ngerit. Siapa juga yang berani berhenti? Karena nggak ada pilihan lain, Hina lompat, meluk Leonhard, dan mereka berdua jatuh ke semak-semak. Orang bakal ngira Leonhard pingsan karena takut, tapi nyatanya dia cuma melongo takjub.
Nggak percaya ada orang yang baru pertama kali naik kuda bisa ngejar dia. Di saat inilah, Haina akhirnya punya waktu dan kesempatan buat ngejelasin masalah tadi. Sebenarnya, dia bukan mau ngejek Leonhard, tapi cuma mau ngobrol buat nyari metode belajar yang pas buat masing-masing dari mereka. Supaya jangan patah semangat gara-gara nilai tes hari ini. Setiap orang punya kelemahan, dan cuma orang yang sadar sama kelemahannya yang bisa jadi lebih kuat. Dengar kata-kata itu, Leonhard pelen-pelen mulai membuka hatinya dan nerima guru barunya ini. Tapi masalah yang lebih penting sekarang, gimana caranya mereka balik? Jalannya lumayan jauh. Kalau jalan kaki, bisa berjam-jam. Sementara itu di istana, semua orang khawatir banget karena nggak bisa nemuin guru dan pangeran. Bruno yang udah nggak sabar, coba mau nyari sendiri, tapi ditahan sama penjaga. Untungnya, mereka berdua ditemukan sebelum fajar. Balik ke istana, Haina diantar seorang pelayan ke kamar istirahatnya, sebuah kamar yang kelewat besar buat orang biasa. Tempat tidurnya juga raksasa, bikin dia susah tidur. Saking nggak bisa tidurnya, dia guling-guling sampai akhirnya jatuh ke celah di samping tempat tidur. Paginya, pelayan datang buat bangunin, dan kaget bukan main, karena nggak lihat dia di kasur. Tapi malah nemuin dia kejepit di celah semalaman. Waktu Hina pergi ke aula utama buat mulai ngajar, dia kaget lihat Leonhard udah duduk di sana. Ternyata Leonhard mau coba nepatin janjinya kemarin, lagi asyik kerjain latihan, 3 pangeran lainnya datang. Dan seperti biasa, Bruno sama Lick lagi berantem ribut. Kelihatannya, tugas Hina ke depan bakal lumayan berat. Hari ini, bukannya belajar di rumah, mereka semua bakal praktek lapangan, dengan pergi ke ibu kota buat belajar tentang kehidupan rakyat biasa. Dengar mau ke kota, Lick kelihatan semangat banget. Dia udah nggak sabar mau jalan-jalan, situasi kota lagi aman-aman aja, jadi perjalanannya bakal lancar. Dengar itu, Kai dan Bruno kelihatan lega. Tapi seperti biasa, masalah datang dari Leonhard. Dia nolak pergi ke kota, nanya, buat apa keluarga kerajaan perlu ngerti kehidupan rakyat jelata? Haina pun langsung beraksi. Dia ceritain kisah sejarah dari 200 tahun lalu, tentang seorang putri yang cuek, sama kehidupan rakyatnya, dan hidup mewah, sampai bikin rakyat marah besar, berontak, dan akhirnya, ngehukum mati putri itu, pakai gilatin. Bahkan ada gambarnya segala. Dengar cerita itu, Leonhard langsung ketakutan dan setuju ikut, asal dia nggak bakal kena giletin. Setelah itu, Hina janjian sama semuanya di halaman jam 10. Karena identitas mereka harus disembunyikan, dia minta semua orang pakai baju biasa biar nggak dikenali. Tapi lewat dari jam 10, belum ada satupun yang muncul. Tiba-tiba Lick nongol duluan, karena udah biasa ke kota. Pakaiannya pas banget. Setelah itu, 3 pangeran lainnya keluar. Untungnya mereka semua pakai baju normal. Bruno sempat mikir mereka masih perlu nutupin muka. Untungnya, Lick yang lebih pengalaman ngasih tahu mereka. Kalau enggak, bisa-bisa mereka bertiga pergi pakai topeng aneh yang mencurigakan. Setelah semua siap berangkat, nenek mereka keluar sambil nangis-nangis dan ngasih wejangan. Seolah-olah mereka mau pergi jauh banget. Setelah jalan beberapa saat, Haina nyuruh rombongan berhenti di sebuah gang acak. Dan dari situ mereka bakal lanjut jalan kaki. Karena ini pertama kalinya mereka ke kota, semua masih ngerasa asing, kecuali Lick. Bruno bahkan bawa-bawa peta buat ngecek arah. Sekarang, Hina mau mulai ngasih tugas buat masing-masing. Pada Anola, dia lihat Lick lagi bisik-bisik sesuatu ke Kai. Terus, rombongan itu mulai jalan santai. Bruno megangin peta erat-erat, coba ngapalin dan nyocokin sama pemandangan. Lick ngejek dia kayak amatiran, terus nawarin diri buat jadi penunjuk jalan. Tapi makin jauh dia jalan, dia malah makin bingung sendiri. Ternyata setiap kali Lick ke kota, yang jadi pemandu itu pacar-pacarnya. Jadi sekarang dia sama sekali nggak tahu arah. Lagian, tempat ini juga ramai banget. Ini adalah jalan lingkar, jalan utama di ibu kota, tempat teater, dan balai kota berada. Berkat fasilitas-fasilitas itu, populasi kota ini sekitar 1,300 jiwa. Makanya, mereka nggak boleh kepisah, terutama Leonhard. Kayaknya cerita dari Hina tadi bener-bener bikin dia takut. Jadi Haina pegang tangannya buat ngeyakinin kalau selama identitas mereka nggak kebongkar, mereka bakal aman. Tapi pas lagi nuntun Leonhard, dia lihat Lick lagi bisik-bisik ke Bruno, dan waktu mereka sampai di distrik perbelanjaan, Haina usul biar mereka misah buat belanja. Kai dan Bruno langsung sepat-sepat pergi ke tempat yang mereka mau. Sementara Leonhard dengan canggung ngaku kalau dia belum pernah belanja sama sekali. Melihat itu, mereka berdua ngajak dia ke sebuah department store. Lick lagi-lagi bisik-bisik sesuatu di depan Hina. Terus, pas masuk ke toko, Leonhard lihat-lihat
dan milih barang yang dia suka. Seleranya parah banget. Dia milih boneka jelek, dan malah moji-moji boneka itu lucu. Benar-benar nggak bisa dimengerti. Waktu mau bayar, pas dengar harganya 55 sen, si pangeran yang nggak tahu nilai mata uang, langsung nyerahin semua uangnya. Haina pun harus ngasih pelajaran dadakan di tempat. Untung Leonhard ini pangeran, kalau enggak, dia udah kelaparan dari dulu. Dan untungnya juga staf toko yang mereka temui, baik hati. Kalau enggak, uangnya bisa ludes. Setelah itu, Licht bilang, dia punya urusan pribadi, dan langsung narik Leonhard pergi. Kayaknya para pangeran ini lagi ngerencanain sesuatu. Bruno masih asyik di toko buku, seolah-olah mau ngeborong satu toko. Haina ngingetin dia buat milih satu buku aja yang bener-bener dia butuhin. Untungnya mereka ketemu pemilik toko yang baik, yang nandain buku-buku pilihan Bruno, biar bisa dibeli lain kali. Terus, mereka berdua pergi nemuin Pangeran Q. Dia bilang suruh ke alun-alun, dan pas sampai sana, mereka kaget. Lihat banyak banget merpati nangkring di badannya. Ternyata, si pangeran udah ngabisin semua uangnya buat beli makanan burung. Terus Kai nanya ke Hina, apa dia mau ngasih makan juga? Begitu Hina lempar makanan, merpati-merpati itu langsung nyerbu, dan bahkan coba buat nerbangin dia. Untung Kai sepet-sepet narik dia, kalau enggak, mereka bisa kehilangan guru. Tiba-tiba, Licht manggil mereka dan nunjuk ke kedai sosis, bilang dia mau makan. Rombongan itu jadi canggung, nggak tahu gimana cara makannya. Jadi Hina ngasih contoh cara makan ala rakyat biasa. Biarpun udah dikasih petunjuk, Bruno dan Leonhard masih kelihatan kaku. Sementara Ki dan Licht makan dengan lahap. Menjelang malam, pas mereka siap-siap balik ke istana, kejadian tak terduga terjadi. Seorang pencuri malas ngejambret tas seorang nenek dan ngedorongnya sampai jatuh. Itu bikin para pangeran marah. Tapi si nenek malah cuma khawatir cucu kesayangannya nggak apa-apa. Melihat perhatian si nenek ke cucunya, mereka jadi teringat sama nenek mereka sendiri, sang ratu, yang akhirnya ngebangkitin rasa keadilan di dalam diri Leonhard. Dia niatnya mau pakai kecepatannya buat ngejar pencuri itu, dan ngasih pelajaran. Tapi, Kai nahan dia. Waktu semua orang masih khawatir sama si nenek, Kai ternyata udah ngejar, dan ngambil kembali tasnya. Itu bikin Leonhard jadi malu. Gak lama, si pencuri ditangkap polisi dan dibawa pergi. Si nenek datang buat ngucapin terima kasih ke Kai, sambil ngasih sekantong permen. Karena udah nolongin dia, Leonhard juga dapat sekantong. Meskipun dia malu-malu bilang gak bantu apa-apa. Tapi tindakan beraninya membela orang asing itu patut diacungi jempol. Di perjalanan pulang, Hina nanya apa yang mereka pelajari. Tapi semua jawabannya biasa-biasa aja, nunjukin kalau mereka belum nangkep pelajaran yang sebenarnya. Yang seharusnya mereka lihat adalah senyum orang-orang di kota ini. Meskipun ada orang jahat di antara 1, 3, 0 penduduk, ada juga 1, 3, 0 cara hidup dan kepribadian yang berbeda. Dan Raja Victor, ayah mereka, udah bekerja keras buat ngejaga senyum-senyum itu. Kalau kalian jadi raja, nanti kalian juga harus berjuang seperti dia, kata Hina. Terus Hina lihat ada tas aneh di samping mereka, dan nanya itu isinya apa. Tapi mereka malah nyembunyiin dan gak mau ngasih tahu. Seolah-olah mereka belum sepenuhnya nerima dia. Malam itu, pas Hina lagi jalan-jalan buat nenangin pikiran Leonhard tiba-tiba, udah yakin banget bakal dikerjain, Hina ngintip dan bilang apapun itu, dia gak bakal kaget. Tapi ternyata dia beneran kaget. Para pangeran udah nyiapin pesta penyambutan buat dia, lengkap dengan hediah yang mereka beli tadi siang. Malam itu Hina tidur nyenyak banget, ditemenin sama hadiah-hadiah yang dia dapat. Suatu malam, waktu Hina lagi nyiapin materi buat kelas, besok tiba-tiba, dia dengar suara ribut di luar. Sesaat kemudian, ada yang ngetok pintu bilang, kalau yang mulia raja. Setelah pergi setengah tahun, dan sekarang baru kembali, pengen banget ketemu Hina. Pagi-pagi buta, Hina diantar ke hadapan raja. Entah kenapa dia merasa gelisah dan cemas. Dan perasaan gak enak ini ternyata dirasain juga sama para pangeran. Meskipun mereka semua sangat menghormati ayah mereka juga ngerasa tertekan banget. Cuma Kai yang kelihatan semangat mau ketemu raja. Soalnya hatinya seluas alam semesta, seluas galaksi. Jadi gak heran kalau hubungan mereka gak kayak bapak dan anak biasa. Setelah salam-salaman ala kerajaan yang formal, raja tiba-tiba nangis sesenggukan. Ternyata para pangeran ngerasa canggung, karena ayah mereka ini orangnya hangat dan emosional banget, yang bikin mereka jadi nggak terlalu pengen ketemu. Jadi, dewa perang yang legendaris itu ternyata cuma seorang ayah biasa. Melihat anak-anaknya akur sama guru, baru bikin dia senang banget. Tapi mode Kabopokonia udah selesai. Sekarang dia bakal ngomong sebagai raja. Setelah ngecek laporan dan hasil tes anak-anaknya, dia nunjukin kekurangan masing-masing. Yang paling bikin dia pusing itu Leonhard. Tapi Leonhard sendiri malah lupa
apa yang bikin ayahnya pusing? Ya, apalagi kalau bukan hasil tes yang nilainya cuma satu itu. Kalau begini terus, impiannya buat naik takhta cuma bakal jadi angan-angan. Makanya, Raja nuntut Leonhard buat ikut tes ulang, dan harus dapat nilai minimal 60. Kalau enggak, dia bakal kehilangan haknya sebagai calon pewaris takhta. Normalnya sih, semua orang diperlakukan sama. Tapi ini kasus khusus. Jadi, Raja nitipin Leonhard ke Hina buat diajarin secara privat selama 3 hari. Setelah itu, baru dites lagi. Ini jelas bikin Leonhard shock berat. Dia sih nggak terlalu peduli soal jadi raja. Tapi yang bikin dia hancur adalah karena udah ngecewain ayahnya. Tapi ya, sebagian besar salahnya dia juga. Karena udah ngusir semua guru sebelumnya. Tapi sekarang beda. Dia punya guru jenius yang spesial. Belum lagi saudara-saudaranya yang siap bantu dia jadi lebih baik. Jadi, mereka semua langsung gerak cepat. Langkah pertama, nentuin level kemampuannya. Masa sih, 1+1 aja nggak tahu, tapi kenyataannya, dia bahkan nggak tahu perhitungan paling dasar sekalipun. Kayak udah nggak ada harapan. Mereka suruh dia mikir lagi, dan jawabannya 11. Makin Leonhard ngomong, makin semua orang nggak bisa berkata-kata. Mereka suruh dia hitung pakai jari, dan berkat itu akhirnya dia sadar jawabannya 2. Tapi pas coba hitungan yang angkanya sedikit lebih besar, dia bengong lagi. Nggak tahu kalau bisa pakai tangan satunya. Terus Kai punya ide cerdas. Gabungin sesuatu yang Leonhard benci sama yang dia suka, yaitu belajar sambil lari. Tapi ini kedengarannya lebih kayak hukuman. Terus mereka coba minta orang yang dikagumi Leonhard buat ngajarin dia. Orang itu adalah Bruno. Tapi pas dengerin kakaknya ngajar, matanya malah berbenar-benar dan nempel terus ke Bruno. Sementara telinganya nggak nangkep satu kata pun. Gagal total. Karena udah kehabisan cara, mereka akhirnya pakai jalan pintas. Nyontek. Mereka kasih Leonhard soal yang sama persis kayak sebelumnya. Jadi dia tinggal ngapalin jawabannya aja. Tapi apalik beneran percaya kalau adiknya bisa ngapalin 50 jawaban berurutan. Ujung-ujungnya, tetap Haina yang turun tangan. Dia gabungin makanan sama soal matematika, dan Leonhard langsung bisa ngerjain dengan lancar. Akhirnya mereka nemu cara biar dia mau belajar. Meskipun tetap aja susah banget. Waktu berlalu cepat, dan kemampuan Leonhard baru nyampe 15 poin, masih jauh dari target 60. Apa mungkin dia bisa membalikkan keadaan, padahal tesnya besok? Leonhard udah mau nyerah, tapi Hina ngasih semangat. Katanya, kalau kali ini dia bisa dapat 15 poin. Berarti dia udah nemuin 85 kesalahan, dan lain kali dia bisa lebih baik. Kata-kata itu berhasil bikin semangat Leonhard bangkit lagi. Bagus sih, tapi sekarang waktunya tidur. Belajar nggak boleh sampai ngerusak kesehatan. Besok paginya, sebelum ujian, dia masih aja belajar. Manfaatin setiap detik. Akhirnya, waktu tes tiba, Leonhard siap menghadapinya sendirian. 3 saudaranya diam-diam ngasih semangat, dan bahkan Haina, di dalam hatinya, ikut mendoakan. Setelah waktu tes selesai, Hina langsung ngoreksi. Hasilnya benar-benar mengejutkan. Leonhard dapat nilai 59. Semua orang senang banget dan ngasih selamat, tapi mereka lupa kalau syaratnya itu 60. Jadi, sesuai janji, dia tetap kehilangan hak warisnya. Tapi, keajaiban selalu datang di saat-saat terakhir. Ternyata Hina salah ngoreksi satu nomor. Seharusnya kertas itu dapat tambahan 1 poin. Karena Leonhard udah nulis namanya dengan benar, sesuai gaya penilaian unik Haina. Akhirnya, keberuntungan masih berpihak pada Leonhard, dan dia diterima oleh raja. Sejak saat itu, Leonhard juga benar-benar menerima guru berbakat ini. Dia ngulurin tangan buat salaman, dan Haina ngebalasnya dengan salaman santai yang sama seperti yang pernah Leonhard lakuin dulu. Haina pikir kalau dia salaman terlalu hangat, si pangeran kecil ini bisa-bisa nangis lagi. Ini bikin Leonhard malu dan marah. Malam itu, Hina datang nemuin Raja Victor sambil bawa sebotol anggur. Kelihatan jelas kalau mereka berdua udah kenal lama. Tapi pura-pura baru ketemu pertama kali. Bilangnya selama ini cuma surat-suratan. Masuk akal sih, soalnya biar Hina bisa jadi guru. Victor harus nerima satu syarat. Jaga rahasia masa lalu Hina. Kalau sampai kebongkar, Hina bakal ngilang tanpa jejak. Suatu hari, pas lagi jalan-jalan di kota, Haina tiba-tiba berhenti di depan sebuah kafe. Tanpa banyak mikir, mungkin karena takdir, dia masuk. Pelayan yang nyambut dia bikin Haina kaget. Itu kan pangeran kelima, Lik. Tapi si pelayan cepat-cepat ngelak. Ngakunya salah orang. Katanya dia sering dikira pangeran karena mukanya mirip. Caranya ngomong dan kerja yang serius dan profesional juga beda banget sama kepribadian playboy pangeran 5. Setelah ngejelasin menu dan bantu Hina pesan, si pelayan masuk ke dapur. Tapi sebenarnya,
Dia emang beneran pangeran Licht. Dia takut kalau orang-orang tahu, mereka bakal ngejek dia, nggak keren sama sekali. Apalagi seorang pangeran kerja jadi pelayan. Kalau raja sampai tahu, dia pasti bakal kehilangan hak warisnya. Tapi ya sudahlah, dia tinggal lanjutin aja kayak biasa. Tambah sedikit acting biar Hina cepat-cepat pergi. Tapi, dia terlalu asyik sama perannya, sampai lupa kalau Hina lagi ngeliatin dia dengan seksama. Dia nanya ke pemilik kafe, apa orang lain bisa ngelayanin Hina? Tapi aturan kafe itu, sekali pelayan ngurus satu pelanggan, mereka harus ngelayanin sampai selesai. Jadi Licht nggak punya pilihan selain sabar sedikit, mikirnya Hina bakal cepat pergi. Nggak disangka, Hina malah ngeluarin buku buat dibaca, yang rasanya kayak siksaan buat Licht. Pas itu, ada keributan kecil antara dua pemuda, yang hampir nyelakain seorang gadis di dekat mereka. Untungnya, Licht turun tangan, nyelamatin si gadis, dan nunjukin sisi gentlemannya. Terus, dia jadi penengah, dan nenangin dua pemuda yang lagi berantem itu. Dengan beberapa gerakan dan kata-kata profesional, dia berhasil nyelesain dua masalah sekaligus. Dan langsung jadi pusat perhatian seisi kafe. Bahkan Hina ikut muji dia. Licht pikir dia udah berhasil nipu Hina. Tapi tiba-tiba sepucuk surat dari Hina jatuh ke tangannya. Tamat sudah riwayatnya. Makin parah lagi, bukan cuma Hina, tapi ayahnya juga tahu dan minta ketemu. Situasinya makin gawat. Hina nggak bisa diam aja nonton masalah ini jadi makin runyam. Jadi dia mutusin buat ikut campur. Obrolan antara ayah dan anak itu tegang banget. Hina angkat bicara buat ngebela Licht. Bilang kalau tindakannya itu serius dan nggak main-main. Tapi alasan dia kerja jadi pelayan emang berawal dari iseng. Karena cewek-cewek suka dilayanin sama pelayan ganteng. Awalnya emang susah dan kacau balau. Tapi berkat bantuan orang-orang yang baik dan semangat, ditambah usahanya sendiri, Licht bisa jadi seperti sekarang. Karena itu, dia nolak keras buat berhenti kerja. Raja Victor bersikeras. Sebagai seorang pangeran, pekerjaan kayak gitu bahaya buat keselamatannya. Dengar ini, Licht jadi marah besar. Ngira ayahnya cuma peduli sama garis keturunan kerajaan, bukan sama dia atau keinginannya. Dulu waktu kecil juga gitu. Pas dia demam tinggi, ayahnya nggak pernah datang jenguk atau nanyain kabarnya. Dan sekarang dia sok peduli, pura-pura jadi ayah yang baik. Padahal yang dia peduliin cuma reputasi keluarga. Sambil bilang gitu, Licht pergi dengan marah. Yakin kalau ayahnya nggak akan pernah ngertiin dia. Kafe itu satu-satunya tempat pelariannya. Pas Licht mau masuk lagi ke kafe, tiba-tiba Raja Victor muncul sambil naik kuda bareng Hina. Lihat anaknya yang keras kepala nggak mau dengar. Raja niatnya mau langsung ngomong sama pemilik kafe. Licht udah takut ayahnya bakal pakai kekuasaan mereka buat maksa si pemilik mecat dia. Tapi yang terjadi selanjutnya bikin Hina dan Licht bengong. Victor malah minta izin buat kerja satu shift di kafe itu. Raja nolak dan terus ngebujuk si pemilik. Karena masih ada 5 jam sebelum tutup, pemilik kafe akhirnya setuju ngebolehin dia coba. Ini bikin Licht bener-bener nggak habis pikir. Raja kerja jadi pelayan, Licht sendiri butuh waktu berhari-hari buat jadi lumayan jago. Jadi dia yakin ayahnya pasti bakal cepat dipecat. Tapi Licht lupa dari mana dia dan saudara-saudaranya dapat wajah tampan. Meskipun udah berumur, Victor tetap punya pesona yang nggak bisa ditolak pas pakai seragam kafe. Bikin semua cewek terpesona. Hina cuma bisa diam, nggak tahu mau ngomong apa lagi sama raja yang satu ini. Sementara itu, manajer nyuruh Licht buat ngelatih ayahnya sendiri. Baru aja tadi siang berantem hebat, sekarang disuruh ngajarin. Licht jadi bingung dan kikuk. Dia pikir nggak mungkin Victor bisa jadi profesional cuma dalam satu malam. Nggak lama, ada pelanggan cewek yang manggil. Pas banget buat latihan. Victor jalan, berlutut di depannya, dan ngomong dengan kata-kata manis yang menawan. Siapa coba yang bisa nolak? Cewek itu langsung kelepik-kelepik sama raja beranak 6 ini. Tapi itu baru permulaan. Masih banyak tamu lain yang butuh dilayani. Ada pelanggan asing nanya-nanya pakai bahasa yang gak dimengerti staf. Tapi Victor maju dan nunjukin kemahirannya berbahasa asing. Bikin anaknya melongo kaget. Keren sih. Tapi Licht masih aja bangga sama reputasinya sebagai penakluk wanita. Ternyata ayahnya lebih jago. Berhasil merebut hati semua orang di kafe. Tua muda, cowok cewek. Semua jatuh cinta. Baru di sini Licht lihat sisi lain ayahnya. Bukan penguasa yang sibuk, bukan pria emosional yang nangis lihat anaknya, tapi seorang pria sejati yang sempurna, ramah, dan elegan. Begitu juga sebaliknya. Victor juga nemuin sisi lain Licht yang gak pernah dia tunjukin di istana. Setelah shift selesai, semua staf, bahkan pemiliknya, mohon-mohon biar Victor tetap kerja di sana. Katanya kehadiran dia bikin malam itu jadi menyenangkan buat semua pelanggan. Tapi Victor malah narik Licht keluar buat ngobrol berdua. Di sana,
dia minta maaf karena nggak benar-benar ngertiin Licht selama ini. Yang dia khawatirin bukan kehormatan keluarga kerajaan. Begitu juga sebaliknya, Victor juga nemuin sisi lain Licht yang nggak pernah dia tunjukin di istana. Setelah shift selesai, semua staf, bahkan pemiliknya, mohon biar Victor tetap kerja di sana. Katanya kehadiran dia bikin malam itu jadi menyenangkan buat semua pelanggan. Tapi Victor malah narik Licht keluar buat ngobrol berdua. Di sana, dia minta maaf karena nggak benar-benar ngertiin Licht selama ini. Yang dia khawatirin bukan kehormatan keluarga kerajaan, tapi nyawa dan kesehatan Licht. Licht juga nyesel karena nggak bisa lihat ayahnya dengan jelas. Biarpun sibuk sama urusan negara, Victor tetap datang ngecek dia pas lagi tidur. Jelas, nggak ada ayah yang nggak sayang sama anaknya. Cuma cara nunjukinnya aja yang mereka salah pahami. Jadi, Licht mutusin buat berhenti kerja dari kafe. Haina, yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Dia bilang kafe ini bikin efisiensi kerjanya meningkat. Jadi dia bakal terus datang ke sini setiap hari. Dengan bijicu, Victor nggak perlu khawatir soal keselamatan Licht, karena Hina sendiri yang bakal jamin. Dengar itu, Victor setuju. Sejak saat itu, Heina nggak lagi ngelihat Licht sebagai pangeran misterius, tapi sebagai anak laki-laki yang cerdas dan lincah. Beberapa hari kemudian, Hina ngumpulin keempat pangeran buat ngebahas sebuah skenario. Dia ngasih situasi, seandainya ada toko perhiasan yang bangkrut dan harus pinjam uang ke negara, gimana cara ngatasinnya? Licht langsung jawab, negara tinggal pinjemin aja, tapi idenya langsung ditolak mentah-mentah. Soalnya hukum jelas ngelarang negara minjemin uang ke perorangan. Terus, Leonhard nyeletuk. Gimana kalau ngajak rakyat bantu? Gimana kalau ngajak rakyat bantu? Masing-masing nyumbang sedikit, sampai uangnya kekumpul. Meskipun idenya nggak terlalu meyakinkan, Raja Victor malah nganggap itu menarik. Dia bahkan mau ngebawa ide itu ke rapat dewan. Jadi dia minta Leonhard buat nulis laporan detail untuk didiskusikan. Pak Leonhard dipuji, Bruno jadi sedikit iri. Dari kecil, dia selalu ngagumin ayahnya dan pengen jadi raja kayak dia. Tapi, banyak yang percaya kalau kakak tertua mereka lah yang paling pantas jadi raja. Sedikit penjelasan, keluarga ini punya 5 pangeran. Sejauh ini, baru 4 yang kita tahu, dan yang sulung kayaknya saking hebatnya sampai nggak perlu guru privat, karena pengen ngalahin kakaknya. Bruno belajar mati-matian, tapi sekarang dia malah cemburu sama Leonhard, khawatir kalau adiknya itu juga jenius kayak si sulung. Lihat Bruno galau, Haina deketin dia buat ngobrol, tapi Bruno cuma geleng-geleng, bilang nggak ada yang perlu dikhawatirin. Karena nggak mau maksa, Haina ganti topik ke presentasi tesis Bruno yang bakal diadain di universitas. Karena topiknya lumayan sulit, Bruno minta pendapat dan saran Haina. Setelah dicek, Haina komentar kalau tesis Bruno itu kayak cuma jiplakan dari presentasi sebelumnya, nggak ada orisinalitasnya sama sekali. Yang paling bikin dia nggak suka, itu banyak banget salah ketik di mana-mana, yang langsung dia tandain satu-satu. Haina yakin Bruno lagi ada beban pikiran, tapi karena anaknya nggak mau cerita, dia pilih buat nggak maksa. Akhirnya, Hina ngasih Bruno tantangan buat nulis disertasi tentang perubahan apa yang mau dia bawa buat negara. Kalau dalam 2 minggu dia gagal, Hina nggak bakal nganggep dia muridnya lagi. Tantangan itu jadi motivasi kuat yang bikin semangat Bruno bangkit. Sejak saat itu, dia ngurung diri di kamar, kerja keras ngerjain disertasinya. Tiap kali ngerasa nggak puas, dia buang draft lama dan mulai dari awal lagi. Malam demi malam dia kerja, sampai ketiduran di meja, karena saking capeknya. Pas harinya tiba, Leonhard nyerahin laporannya ke ayah mereka. Sementara Bruno ngasih disertasinya ke Hina. Muka capek Bruno aja udah nunjukin seberapa keras usahanya, dan hasilnya di luar dugaan Hina. Dia ngerasa Bruno benar-benar pantas jadi muridnya. Dengan disertasi ini, Bruno bisa dengan percaya diri maju presentasi di universitas. Bruno pun pergi ke universitas dan mulai presentasinya. Dia nggak mau ngecewain Haina. Pas selesai, dia sempat agak sedih karena nggak ada reaksi apa-apa. Tapi tiba-tiba penonton tepuk tangan meriah yang langsung balikin rasa percaya dirinya. Bahkan ada yang ngundang dia buat presentasi di kampus mereka. Di saat itu, idola ketiga Bruno muncul, si profesor sendiri. Terkesan sama presentasinya, dia ngajak Bruno makan bareng dan nyaranin Bruno buat ninggalin takhta dan jadi seorang sarjana. Sementara itu, Hina nungguin Bruno pulang. Pas lihat kereta kudanya balik, ternyata ada seorang count juga. Orang ini ngenalin diri sebagai Rosenberg, ajudan pangeran pertama. Rosenberg ngasih tahu Haina soal pertemuan Bruno. Malam itu, Bruno, yang masih galau sama tawaran profesor, denger si profesor ngomong blek-blekan kalau kesempatannya jadi raja,
itu hampir nol. Soalnya kakak sulungnya jelas yang paling menjanjikan. Sebelum pergi, Profesor ngasih Bruno waktu seminggu buat ngasih jawaban pasti. Di dalam hati, Bruno masih bimbang, soalnya dia selalu pengen jadi raja kayak ayahnya. Tapi pas dia nggak sengaja dengar Victor muji-muji laporan Leonhard, Bruno makin sedih dan kehilangan kepercayaan diri. Selama seminggu penuh, dia tenggelam dalam keraguan. Nggak bisa mutusin. Suatu hari, Haina nggak sengaja ketemu Bruno, dia lagi jalan-jalan sama anjing, atau setidaknya sesuatu yang nggak terlalu mirip anjing. Dengar curhatan Bruno, Haina dengan lembut bilang kalau jadi sarjana itu bukan sesuatu yang lebih rendah. Haina tahu dia nggak punya hak buat nentuin masa depan keempat pangeran, tapi dia tetap berharap Bruno mikir baik-baik, soalnya kalau nggak, suatu saat nanti, pas udah tua dan sakit-sakitan, dia bisa-bisa cuma terbaring di kasur, sambil nyeselin pilihan hidupnya. Setelah berhari-hari mikir, Bruno akhirnya nemu pencerahan dan jawabannya sendiri. Dia pergi nemuin si profesor dan bilang kalau dia bakal masuk ke kampusnya, tapi nggak sekarang. Bruno mau nunggu sampai dia benar-benar dewasa dan lebih berpengalaman sebelum ngejar karir akademis. Lagian, impian terbesarnya tetap jadi raja kayak ayahnya, dan dia nggak bakal nyerah sama impian itu, sekecil apapun kesempatannya. Dengar itu, si profesor senyum, nunjukin pengertian dan rasa hormatnya sama tekad Bruno. Dia dengan senang hati nerima jawaban itu, dan bahkan bilang Bruno bisa datang kapan aja. Setelah itu profesor pergi, ninggalin suasana yang hening, dan pas banget, Haina muncul. Dia natap Bruno dengan rasa kagum yang dalam, karena tekad yang kuat itu bikin kepercayaannya sama Bruno makin besar. Haina bilang dia pengen ada di sisi Bruno, jalan bareng dia buat ngapai takhta. Tapi, kabar kalau Bruno nggak jadi ninggalin takhta cepat sampai ke telinga Rosenberg. Dengar itu, dia langsung ganti target, mutusin buat nyingkirin Haina. Sejak saat itu, Rosenberg nyuruh anak buahnya buat diam-diam ngumpulin informasi tentang Hina. Suatu malam yang sepi, Kai datang ke Hina buat minta saran. Gak lama, Bruno dan Leonhard juga datang satu persatu, masing-masing punya pertanyaan. Lihat ketika kakaknya ngumpul, Licht gak mau ketinggalan dan ikutan masuk. Dia langsung ngeluarin pertanyaan super konyol. Kalau disuruh milih antara cewek cantik tapi badannya rata, atau cewek yang gak terlalu cantik tapi dadanya berisi, harus pilih yang mana? Dengar itu, Bruno langsung cemberut dan nyuruh Licht cepat tidur demi keselamatan para wanita di dunia. Tapi Haina gak peduli sama omong kosong itu, dan cepat-cepat balik ke topik yang mau dibicarain. Kai nggak nyembunyiin apa-apa dan juga ngaku kalau Victor nyuruh dia buat latihan ningkatin kemampuan komunikasinya. Tapi dia nggak tahu harus mulai dari mana. Emang sih, keempat pangeran ini punya kelemahan masing-masing. Licht terlalu nggak serius, Bruno masih kurang percaya diri buat jadi raja. Leonhard nggak ada masalah kepribadian tapi lemah di aritmatika. Dan satu-satunya halangan Kai, ya di komunikasi. Di dalam keluarga sih eman-eman aja. Tapi kalau sama pelayan atau penjaga, ceritanya beda. Contohnya, tiap kali lewat dan disapa penjaga, tatapan dingin Kai bikin mereka ngerasa kayak mau diserang. Dan kalau sama pelayan, ekspresi datarnya kelihatan kayak lagi ngomelin kerjaan mereka. Kai sih nggak ngomong gitu, tapi orang gampang salah paham lihat mukanya. Karena takut bikin orang ngejauh, dia jadi sering diam. Dan makin dia diam, makin orang-orang pada takut. Besok paginya, Hina bakal ngajak Kai latihan komunikasi. Keesokan harinya, 3 pangeran bawa Adele buat ketemu Hina. Si gadis kecil itu ngambek. Katanya, mau ke kebun binatang karena anak anjing di rumah ngerusak lukisan kesayangannya. Dengar itu, ketiga kakaknya jadi nggak enak, soalnya kebun binatang lumayan jauh dan mereka malas repot. Tapi lihat adiknya udah mau nangis, mereka akhirnya ngalah dan mutusin buat ngajak Adele biar seneng lagi. Haina pikir itu ide bagus juga. Apalagi perjalanan ini bisa jadi kesempatan buat Kai latihan komunikasi. Hal pertama yang Haina bilang adalah latihan bikin Kai senyum. Dia coba ngasih contoh, tapi kaku banget. Sampai-sampai Leonhard harus turun tangan buat nunjukin caranya. Pas sampai di kebun binatang, Hina ngasih instruksi kalau Kai lihat binatang yang menurutnya menarik, dia harus coba senyum. Tapi pas Kai beneran senyum, mukanya malah kelihatan lebih seram dari biasanya. Bikin semua orang jadi agak ngeri. Rombongan pun lanjut lihat-lihat. Pertama ke kandang burung unta, terus ke area beruang. Leonhard pikir beruang itu bakal imut kayak boneka, tapi kenyataannya jauh berbeda. Lihat beruang itu, Adele jadi takut. Jadi Kai harus nenangin adiknya dengan lembut. Mereka semua pergi ke area kasih makan hewan. Semua orang dikelilingi binatang, kecuali Bruno dan Haina yang kurang dapat perhatian. Sementara itu, Kai malah dikerubungin sekawanan domba.
kelihatan kasihan sekaligus lucu. Haina manfaatin kesempatan itu buat nyuruh Kai minta tambahan makanan ke staf terdekat. Kai, sambil keringetan, jalan ke sana tapi nggak berani ngomong, terus balik lagi, masih aja nggak bisa buka mulut. Tiba-tiba Adele teriak karena digigit kelinci, yang bikin rombongan langsung bawa dia pulang. Setelah kejadian itu, Adele akhirnya baikan sama anak anjing di rumah. Dia sadar udah bereaksi berlebihan dan salah marahin anjing itu. Sekarang balik lagi ke Kai. Hina lihat Kai butuh lebih banyak latihan. Jadi dia nyaranin buat mulai dari komunikasi sama orang-orang terdekat di istana. Kayak para pelayan, Licht langsung nimbrung, ngajarin Kai beberapa kalimat yang biasa dia pakai buat ngegombalin cewek. Meskipun agak konyol, Haina pikir boleh juga dicoba. Jadi, Kai ngumpulin semua keberaniannya dan ngajak ngobrol dua pelayan di dekatnya. Dia dengan pede ngulangin kalimat yang baru dia pelajari. Tapi tatapan tajamnya yang biasa tetap aja bikin mereka takut dan lari. Nggak lama kemudian, Kai lihat seorang pelayan kesusahan bawa nampan berat. Dia langsung datang buat bantu. Sejak saat itu, Kai mulai sering bantuin orang lain di istana. Tapi, karena penampilannya yang dingin dan sikapnya yang agak kaku, perbuatan baiknya malah disalahpahami sama para penjaga. Karena capek terus-terusan nakut-nakutin orang, Kai mutusin buat tiduran di rumput buat istirahat. Tiba-tiba seorang pelayan datang diam-diam, nyelimutin dia, dan bahkan bawain teh. Tapi karena malu, dia cepat-cepat lari pergi. Haina datang dan dengan sabar ngejelasin. Sebenarnya Kai itu punya kemampuan bagus buat ngebaca orang. Tapi karena takut bikin orang lain waspada, dia selalu ngehindar. Haina ngasih saran. Cukup dengan bilang kata-kata singkat kayak, halo atau terima kasih, itu udah dianggap sopan. Dan mungkin, di antara orang-orang itu, ada yang bakal bener-bener ngertiin hatinya. Ngikutin saran itu, Kai balik ke kamarnya. Pas banget ada pelayan datang buat ganti spray. Dengan segenap keberanian, Kai berbisik pelan, ngucapin terima kasih atas dedikasi si pelayan yang selalu ngebantuin dia. Yang mengejutkan, si pelayan malah senyum. Nggak takut lagi kayak sebelumnya, malah nunjukin rasa sayangnya. Saking senangnya, Kai langsung lari nyari Hina dan 3 saudaranya buat ngasih kabar baik. Mukanya berseri-seri, pemandangan yang langka banget. Ajudan Victor kemudian datang bawa lukisan Adele yang udah dibingkai. Lukisan itu ternyata buatan Hina sendiri. Dia sadar, ada bekas gosong di sudut kanvas dan curiga kalau itu karena lilin yang kesenggol sama anjing. Bukan karena anjingnya sengaja ngerusak lukisan. Beberapa hari kemudian, pas kemampuan komunikasi Chai udah lumayan meningkat, sampai bisa ngegombalin cewek tanpa bikin mereka kabur. Dia dipanggil sama Victor, Daitmanin Haina. Mereka nemuin Bruno udah ada di sana. Victor mau mereka semua ngebahas insiden yang baru aja muncul di koran. Artikel itu ngungkit kejadian tahun lalu pas Kay dan Bruno sekolah militer. Menurut artikel itu, mereka berdua dituduh pakai kekerasan buat ngancam guru, biar dapat nilai sempurna tanpa ujian. Siapapun yang ngelawan bakal dipukuli. Kejadian itu jadi mimpi buruk buat sekolah. Dan baru berhenti pas Kai ketahuan ngehajar seorang siswa sampai luka parah. Jurnalis itu juga nulis kalau semua masalah ini dicutap-cutapai sama pihak berwenang. Bilangnya, Kai dan Bruno sebenarnya diskors. Sementara siswa yang jadi korban nasibnya lebih parah, dikeluarin dari sekolah dan ditekan sama pemerintah. Dengar ini, Bruno langsung protes. Bersikeras kalau semua yang ditulis di artikel itu bohong besar. Tapi, Victor dengan tenang ngejawab, kalau dia nggak bisa ikut campur, karena pers punya hak kebebasan berpendapat. Karena pers punya hak kebebasan berpendapat. Biarpun begitu, fakta yang nggak bisa dibantah adalah Kai memang udah mukul orang. Haina, yang dari tadi diam, natap Kai, dan dengan lembut minta dia ceritain semua kebenarannya. Kejadiannya pas mereka berdua baru masuk sekolah. Karena Kai kelihatan seram, nggak ada yang berani deketin dia. Tapi dia sadar, kalau Bruno sering luka-luka, dan selalu ngeles bilangnya, karena latihan pedang. Suatu kali, karena nunggu kelamaan, Kai pergi nyari dan nemuin adiknya lagi dipukuli. Nggak bisa nahan marah, Kai ngehajar anak itu habis-habisan. Yang bikin dia akhirnya diskors, sementara anak itu dikeluarin karena sekolah nggak mau nerima dia. Leonhard dan Licht, serta Bruno juga ikut berhenti. Victor kemudian ngajuin keluhan ke jurnalis itu, dan bakal nunggu jawaban mereka. Nggak nyangka, bahkan raja dan para pangeran pun nggak berdaya. Semuanya jadi kacau balau. Gak heran kalau keempat pangeran sekarang harus belajar di bawah guru kerajaan. Sejak saat itu, Kai terpaksa harus terbiasa sama gosip dan fitnah, baik dari dalam maupun luar istana. Victor nyuruh dia buat sabar dulu untuk sementara waktu, biar nggak nimbulin keributan lagi. Di saat yang sama, Hina nggak sengaja baca artikel lain yang ngungkap kalau ada seorang kriminal nyusup ke istana. Setelah pergi,
Kai bilang dia pengen ketemu langsung lagi sama siswa dari insiden itu, buat konfrontasi. Dia negasin kalau dia rela diapain aja sama anak itu, dan janji nggak bakal balas pakai kekerasan lagi. Dengar ini, Haina mutusin buat nemenin dia sebagai penengah, biar pertemuannya lancar. Waktu lagi siap-siap, para pelayan dekatnya khawatir sama Kai, tapi tetap percaya penuh sama dia. Sebagai balasan, Kai maksa senyum dan ngucapin terima kasih. Senyumnya sih indah, tapi matanya yang dingin dan tajam, bikin siapapun yang lihat jadi merinding. Bruno langsung nimbrung, ngeyakinin semua orang kalau itu senyum terbaik yang bisa Kai lakuin, minta mereka buat ngerti. Di tempat pertemuan, Haina dan seorang prajurit yang ditugasin nemenin mereka, masuk duluan buat ngurus prosedur. Si siswa, pas dengar Kai mau konfrontasi soal artikel itu, sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Haina langsung keluar buat manggil Kai, tapi pas banget saat itu, prajurit yang tadi ikut sama dia, disergap dan diseret sama sekelompok orang. Pas Kai dan Haina balik, anak itu dengan tenang bilang kalau prajuritnya udah masuk duluan. Tanpa curiga, Kai dan Hina masuk ke dalam. Sekarang mereka duduk bertiga buat ngobrol. Si siswa ngejelasin alasannya dulu nyerang Bruno. Katanya, ada gosip di sekolah kalau anggota keluarga kerajaan bisa seenaknya, selalu diistimewain. Lihat Bruno sering dapat nilai tinggi. Sementara guru-guru fokus ngajarin para pangeran dan hampir ngabain siswa lain. Rasa cemburu dan dendamnya numpuk. Sampai akhirnya meledak jadi konflik. Dia mau minta maaf, dan pas Kai mau jabat, tangannya buat damai. Dia tiba-tiba ngeluarin pistol dan anak buahnya muncul buat nahan mereka. Haina, Kai dan prajurit yang tersisa dilempar ke gudang anggur dan diikat. Anak ini niatnya mau jadiin mereka sandera buat minta tebusan. Berani-beraninya nyulik pangeran. Dia pasti cari mati. Sejak dikeluarin dari sekolah, keluarganya juga udah nggak nganggep dia. Dia mau ngambil foto sebagai bukti buat meras raja. Tapi pas dia jepret, ketiganya malah nunjukin ekspresi ngejek dan santai. Nggak ada takut-takutnya sama sekali. Yang bikin dia makin marah. Dia mutusin buat ngancam mereka, biar mereka takut. Tapi pas dia ngancam Kai, muka si pangeran tetap aja tenang. Tapi, begitu dia ganti ngancam Hina, Kai langsung hilang kesabaran. Dia ngumpulin kekuatan buat mutusin rantai yang ngikat dia. Tapi karena ingat janjinya ke Hina buat nggak pakai kekerasan, dia nahan diri dan coba neken amarahnya. Lihat Kai nggak ngelawan, anak itu malah nyerang dia. Seketika juga, Hina nangkis serangan itu. Dia udah bebas dari rantai tipis itu dari tadi. Sambil muter, dia pakai rantai itu buat ngikat anak itu dengan kencang. Pas kelihatannya masalah udah beres dan mereka bertiga mau pergi, nggak disangka, anak buah si cowok itu datang dari segala arah. Dalam situasi genting, Haina noleh ke prajurit, minta dia buat ngelindungin Kai sementara dia sendiri siap ngadepin mereka semua. Di saat itu, Haina nunjukin kemampuan aslinya. Bukan cuma jago di pengetahuan dan olahraga, tapi kemampuan bertarungnya juga nomor satu. Dia gerak cepat dan lincah, ngehindarin setiap peluru, nangkis setiap serangan. Gak ngebiarin satupun serangan nyentuh dia. Haina sendirian ngalahin semua musuh satu persatu. Pas itu, prajurit yang tadi ditangkap, balik lagi bawa bantuan. Tapi, udah gak ada yang bisa mereka lakuin. Semuanya udah diberesin sama Haina. Dengan tenang, dia nyerahin tugas itu. Nyuruh mereka bawa semua tawanan ke polisi. Kai tetap angkat bicara, dan ngajak anak itu buat datang ke istana jadi penjaga, buat mulai hidup baru. Karena dia nggak mau terlalu keras sama orang lain, dan mau ngasih kesempatan buat mereka berubah. Kai ngehargain pengetahuan dan kemampuannya, yakin kalau itu bisa berguna buat negara. Dengar ini, anak itu jadi sedikit lega. Beberapa hari kemudian, artikel di koran dikoreksi sesuai kebenaran. Haina nggak sengaja ketemu Count Rosenberg, yang pengen tahu lebih banyak tentang masa lalunya. Pas Hina nolak jawab, Rosenberg langsung angkat dia, dan bilang bakal bawa dia balik ke istana. Di perjalanan, Rosenberg ketawa dan nyeletuk, kalau sejak kedatangan Hina, para pangeran jadi berubah jadi lebih baik. Tapi Haina tahu banget, kalau Rosenberg ada di balik banyak kejadian. Mulai dari ngehasut Licht buat kerja di luar, sampai manfaatin profesor buat ngebujuk Bruno nyerahin takhta. Cuma insiden terakhir yang ngelibatin Ki yang masih belum jelas. Rosenberg langsung ngelak, pura-pura nggak terlibat. Terus ganti topik ke artikel baru-baru ini, tentang kriminal yang nyusup ke istana. Sebelum mereka sempat berdebat lebih jauh, keretanya udah sampai. Pas Hina turun, dia lihat Leonhard, udah nungguin. Baru aja mau ngomong Rosenberg, ngungkap kalau dia udah tahu identitas asli Hina, dan kalau Hina pernah jadi guru di sebuah gereja. Rosenberg bahkan negasin. Setelah digali lebih dalam, dia nemuin rahasia menarik tentang Haina. Biarpun begitu, Haina tetap tenang, dengan lembut minta Leonhard buat masuk duluan. Tapi Leonhard
nolak. Terprovokasi sama omongan Rosenberg, dia mutusin buat ngejar Haina, bertekad buat cari tahu kebenarannya. Sadar Leonhard masih ngikutin, Haina muter buat ngehadang dia, dan nanya langsung apa yang mau dia tahu. Nggak jawab, terus tiba-tiba balik badan dan lari. Haina langsung ngejar, nggak mau ngebiarin dia pergi dalam kebingungan. Leonhard pengen tahu tentang masa lalu Hina ngajar di gereja. Dan Hina ngeyakinin kalau itu benar, dia dulu jadi relawan di sana. Leonhard juga mau nyerahin tugasnya buat dikoreksi Hina. Lihat Leonhard makin rajin dan gak benci belajar lagi. Haina senang karena dia jadi makin dewasa. Selanjutnya, Bruno. Dia lagi ngajarin beberapa anak. Bareng Adele, pas Hina datang. Bruno ngaku kalau dia sempat bingung mau ngapain, sampai Adele dan anak-anak minta diajarin. Hari itu, anak-anak istana ngerubungin Bruno. Nanyain pertanyaan-pertanyaan pribadi. Biasanya ngapain? Punya pacar atau enggak? Makanan kesukaannya apa? Dihadapkan sama serbuan itu, Bruno diam dan menghindar. Gak mau ngungkap apa-apa. Anak-anak yang tadinya semangat jadi kecewa, muka mereka langsung cemberut. Lihat ini, Hina ngingetin dia, kalau dia terus jaga jarak bahkan sama anak-anak. Gak bisa ngebimbing mereka. Gimana nanti dia bisa mimpin seluruh rakyat? Dengar itu, Bruno sedikit mengangguk. Terus pelen-pelen mulai terbuka. Cerita-cerita dan ngobrol hangat sama anak-anak, bikin suasana jadi ceria lagi. Berikutnya Kai, dia dengan ragu-ragu ngakuin keinginan sebenarnya buat balik ke sekolah militer. Tapi dia nggak pernah berani bilang ke ayahnya. Tahu kalau Victor pasti bakal nolak. Tetap aja, Kai pengen banget balik, buat mulai dari awal dan belajar cara ngobrol sama orang lain. Haina dengerin dan ngasih saran kalau ini justru ujian yang harus Kai hadapi sendiri. Kalau dia beneran mau jadi raja, pertama-tama dia harus punya keberanian buat ngadepin Victor. Dan ngebujuk dia secara pribadi. Bukan ngandelin Haina. Terakhir, Lik. Haina berinisiatif datang ke kafe tempat dia kerja. Setelah ngamatin sebentar, dia sadar kalau lewat pekerjaan ini, Lik jadi lebih dewasa, lebih ngerti masyarakat dan kehidupan sehari-hari rakyat biasa. Haina muji dan ngasih semangat biar dia terusin, karena itu pengalaman berharga. Lik tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya, dia ngerasa aneh, seolah-olah kata-kata Hina itu nyembunyiin ucapan perpisahan. Besok paginya, keempat bersaudara itu ngumpul. Topik yang diangkat adalah apa yang Leonhard dengar dari Rosenberg soal masa lalu Hina. Keempatnya penasaran tapi ngerasa banyak hal yang masih nggak jelas. Akhirnya mereka mutusin buat nyelinap ke kamar Haina buat ngecek sendiri. Mikir Haina pasti lagi nggak di sana. Mereka dengan gugup berdiri di depan pintu, saling mengangguk, dan siap-siap masuk. Kebetulan, Haina lagi bawa setumpuk buku buat bahan ajar. Jadi mereka berempat bisa masuk terang-terangan, dan mereka kaget. Lihat kamarnya berantakan banget. Dengar alasan Haina, kalau dia sibuk nyiapin pelajaran buat mereka. Keempat bersaudara itu mutusin buat bersihin kamar buat Haina. Bruno ngusulin rencana yang ribet, tapi terlalu berbelit-belit. Jadi mereka setuju buat beresin dulu, urusan detail nanti. Haina minta mereka berempat, jangan nyentuh kotak pribadinya. Mereka pikir kotak itu bisa ngungkap misteri, jadi mereka coba buat ngebukanya, tapi kalau disentuh nanti Hina sadar. Jadi Leonhard nyuruh Haina garukin punggungnya buat ngalihin perhatian, biar Lik bisa buka kotaknya. Pas banget mereka nyentuh, Hina sadar. Lik bilang dia haus dan minta Haina ambilin air. Tapi Haina malah nawarin buat nyeduh teh di situ juga. Leonhard minta diambilin kue, tapi Haina nyuruh mereka semua pergi, biar dia bisa kerja. Leonhard diam-diam buka kotak itu sebelum Hina sempat nahan. Di dalamnya ada barang-barang pemberian keempat, pangeran dan surat-surat dari murid-muridnya dulu. Semua orang sayang sama Hina dan pengen jadi kayak dia. Haina percaya semua muridnya berharga buat dia, dan keempat pangeran juga sama. Masing-masing punya karakter unik, dan karena itu sangat berharga buat Haina. Dia ngerasa terhormat bisa ngajar mereka berempat, dan sebagai hukuman karena udah ngintip, dia bilang bakal nyiapin banyak tugas tambahan. Keempat pangeran lanjut saling bantu bersihin kamar yang super berantakan itu. Sementara itu, Hina minta Kai balikin beberapa buku ke perpustakaan. Leonhard, dengan semangat, malah nawarin diri, ngambil tumpukan buku itu dan lari dengan gembira. Pas itu seorang pelayan masuk bawa nampan teh panas, dan gak sengaja tabrakan sama Leonhard. Tabrakan itu bikin keduanya jatuh, dan nampannya tumpah, nyebabin reaksi berantai, yang bikin kamar yang udah berantakan jadi makin parah. Lihat, itu Haina mau bantu. Tapi keempat pangeran maksa, kalau mereka mau ngerjain sendiri dan ngehalangin dia. Bilang kali ini, biar mereka yang urus. Mereka dorong Hina balik ke mejanya, sementara mereka dengan sabar bersih-bersih. Berjam-jam berlalu sampai malam, dan setelah usaha keras,
Kamarnya akhirnya rapi. Haina kemudian senyum dan bilang dia udah nyiapin banyak PR sebagai hadiah kecil buat mereka berempat. Tapi itu cuma bercanda. Dia juga udah bawain teh dan kue sebagai hadiah. Lagi istirahat, mereka nggak sengaja nemu koran lama yang disimpan Haina. Artikelnya ngelaporin kalau seorang kriminal pernah nyusup ke istana. Keempatnya langsung ketawa, nganggap itu omong kosong. Kalau kriminal bisa masuk istana? Kalau kriminal bisa masuk istana? Dia mau ngumpet di mana? Haina cuma geling-geling kepala dan pelen-pelen ngingetin mereka buat jangan percaya apapun tanpa bukti kuat. Terus, setengah bercanda setengah serius, dia natap mereka dan bilang, gimana kalau kriminal di artikel itu sebenarnya saya? Keempatnya nganggap itu omong kosong dan mikir Haina lagi bercanda. Gak mungkin dia seorang kriminal. Besoknya, Haina pakai cerita di koran itu sebagai tugas buat keempat pangeran. Dia ngingetin dengan tegas kalau berita kayak gitu nggak boleh dianggap enteng, karena kalau suatu hari mereka jadi raja dan ngabain gosip kayak gitu, mereka bisa tanpa sengaja ngebahain seluruh negeri. Tugasnya, kata dia, masing-masing dari mereka harus pergi ke kota atau pakai cara sendiri buat nyelidikin insiden yang dilaporin di koran itu. Kayak yang pertama angkat bicara, dia mau ketemu langsung sama orang yang nulis artikel itu. Tapi, dicek lebih teliti, di koran itu nggak ada nama penulisnya. Biarpun begitu, Kai tahu identitas orang yang ngerevisi draftnya. Jadi dia mutusin buat nemuin orang itu buat nanya-nanya. Dia balik, bawa satu info penting. Penulis aslinya udah resign, begitu selesai nulis artikel itu. Dan sekarang, nggak ada yang tahu dia di mana. Licht masih aja nyepelein, nganggap masalah itu nggak penting. Sebaliknya, Bruno ngerasa ini sangat mencurigakan. Jadi dia bersikeras mereka harus nemuin penulis itu. Besoknya, keempat bersaudara itu nyari kemana-mana, nanya-nanya di banyak tempat, tapi nggak nemu hasil. Nggak disangka, justru Licht yang nemuin petunjuk. Dengan semangat, dia ngungkap kalau si penulis udah ganti nama, dan kadang-kadang muncul di balai kota. Tanpa buang waktu, mereka berempat langsung pergi ke sana, dan nungguin sampai dia keluar. Mereka cepat-cepat ngehadang dan nangkep dia. Di bawah ancaman kalau dia nggak ngomong jujur bakal dihabisi, orang itu terpaksa ngaku. Dia bilang dia cuma dapat undangan dari orang misterius. Karena lampunya redup, dia nggak bisa lihat jelas, mukanya cuma ingat orang itu nyuruh dia nulis artikel yang nyiratin kalau sebelum Raja Victor naik takhta, pernah ada kriminal muncul di festival panen. Dan sekarang, kriminal itu udah nyusup ke istana. Tapi pas dia coba selidikin, dia nggak nemu informasi apa-apa. Jadi dia curiga itu berita bohong. Keempat bersaudara itu masuk ke arsip istana, dan nemuin catatan tentang para kriminal di festival panen. Dan di situ, Bruno nggak sengaja nemuin nama Hina. Dia pernah ditangkap atas tuduhan penculikan dan percobaan pembunuhan seorang pangeran. Kejadiannya berlangsung sebelum Victor naik takhta. Dan pangeran yang dimaksud adalah Victor sendiri waktu masih muda. Nggak mau nerima kenyataan. Keempat bersaudara itu duduk buat diskusi lagi. Di titik ini, mereka hampir yakin kalau kriminal yang disebut di artikel itu adalah Hina. Mereka ingat, dari awal sampai akhir, Haina selalu yang ngasih mereka tugas. Selalu ngingetin buat nyelidikin, tapi jangan sampai kena bahaya. Dipikir-pikir lagi, itu kan sama aja kayak petunjuk. Orang yang mereka cari, sebenarnya adalah dia. Karena Haina nggak akan pernah ngebiarin murid-murid kesayangannya dalam bahaya. Tapi mereka tetap nggak ngerti, kenapa guru mereka ngelakuin hal kayak gitu. Keempatnya langsung lari nyari Hina buat minta penjelasan, tapi pas sampai di kamarnya, dia nggak ada di sana. Masih bingung, mereka baru tahu kalau Victor udah balik ke istana. Keempatnya mutusin buat nemuin ayah mereka buat nanyain kebenarannya. Tapi, pas ditanya, Victor tetap diam, nggak mau ngelanggar janjinya dulu. Pas suasana makin tegang, asisten Victor tiba-tiba datang bawa surat yang ditinggalin sama Haina. Baru setelah itu Victor akhirnya buka mulut dan mulai nyeritain kebenaran yang selama ini disembunyiin keempat anaknya. Dia cerita, waktu masih muda dia sering nyelinap ke kota buat ngamatin kehidupan rakyat biasa. Suatu kali, jam sakunya dicuri. Pas ngejar, Victor ketemu sama seorang pemuda kecil kurus. Dan itulah pertemuan takdir mereka. Haina nyuruh dua anak buat balikin barang curian itu ke Victor. Haina pengen Victor pulang, tapi Victor malah ngikutin Haina ke tempat tinggal anak-anak yatim piatu. Haina yang bertanggung jawab mimpin mereka dan ngelarang mereka berbuat jahat. Lihat Victor lapar, Hina ngasih dia apel, tapi Victor cuma gigit sedikit, terus ngasih ke gadis kecil di dekatnya. Hari-hari berikutnya, Victor berulang kali nyelinap keluar istana buat ngebantuin Haina. Dia ngajarin Haina cara cari uang buat ngurus anak-anak. Lihat kenyataan ini, Victor janji pada dirinya sendiri kalau dia bakal ngubah negara ini pas naik takhta nanti. Pelan-pelan, Hina jadi satu-satunya teman Victor, dan satu-satunya
orang tempat dia bisa curhat. Waktu itu, festival panen udah dekat. Karena pengen bantu, Victor ngasih jam saku emasnya yang berharga ke Hina. Ditukar sama sebotol anggur murah, sebagai cara ngasih Hina uang buat ngurus anak-anak yatim piatu di bawah lindungannya. Beberapa hari kemudian, pihak istana tiba-tiba sadar kalau Victor hilang. Seluruh istana langsung panik, ngira calon raja diculik, dan langsung nurunin prajurit kemana-mana buat nyari. Sementara itu, Victor dan Hina nggak sengaja kelihatan. Para prajurit, pas lihat mereka, salah paham dan ngira Hina itu penculiknya, jadi mereka ngejar. Waktu lagi kejar-kejaran, jam saku emas Victor jatuh ke tanah. Pemandangan itu makin ngeyakinin para prajurit kalau Hina adalah pelaku yang nyulik pangeran. Mereka semua ngeluarin pistol, nembakin tembakan peringatan biar dia berhenti. Tapi di saat genting itu, Victor lari ke depan, pakai badannya sendiri buat ngelindungin Hina. Terjebak dalam situasi di mana hukuman kolektif mengancam, para prajurit yang gak mau tanggung jawab ngarang cerita kalau Hina pakai Victor sebagai tameng manusia buat kabur. Fitnah itu bikin Hina marah besar, dan dia ngelawan dengan sengit. Baru pas Victor teriak kencang, Hina akhirnya ragu-ragu, dan setelah itu dia langsung diikat dan diseret ke penjara. Selama di penjara, Hina nggak dendam atau coba bela diri. Dia cuma berdoa dalam diam, berharap Victor selamat dan bisa pulang dengan damai ke istana. Terus, setelah Victor sembuh, dia pribadi datang ke penjara bawah tanah buat ngebebasin Hina. Begitu kebenarannya terungkap, Victor ngejelasin semuanya ke ayahnya, dan Hina dibebaskan dari semua tuduhan. Setahun kemudian, setelah Victor resmi naik takhta, sebagai tanda terima kasih, dia ngebangun sebuah gereja tempat Hina bisa ngajar. Dari seorang anak yatim piatu yang dulu buta huruf, Hina tumbuh jadi guru yang dihormati dan dikagumi semua orang. Seperti sekarang. Biarpun begitu, antara Victor dan Hina ada perjanjian rahasia. Mereka mutusin buat nggak pernah ngungkap kebenaran. Tahun itu, karena mereka tahu itu cuma bakal nimbulin masalah yang nggak perlu. Dan kalau suatu hari kebenaran itu harus terungkap, Hina bakal pergi dari istana. Sekarang, saat itu tiba. Hina diam-diam ninggalin istana dan berhenti dari jabatannya sebagai guru kerajaan. Dia nggak mau rakyat tahu kalau calon pangeran kerajaan diajar sama orang yang pernah punya status kriminal. Itulah kenapa dia milih pergi, buat ngejaga kehormatan keluarga kerajaan dan dirinya sendiri. Besok adalah pelajaran terakhir, jadi Victor nyuruh anak-anaknya buat nyiapin diri baik-baik. Malam itu, keempat pangeran nggak bisa tidur, gelisah. Besok paginya, mereka pergi bareng ke ruang kelas tempat Hina udah nunggu. Pas ketemu dia, mereka berempat cerita kalau Victor udah ngejelasin kesalahpahaman dari masa lalu. Tapi Hina nggak mau mereka lihat masalah ini cuma dari sisi perasaan. Dia dengan tegas ngingetin mereka buat coba nempatin diri sebagai raja dan mikirin kalau memang ada kriminal nyusup ke istana, apa yang bakal mereka lakuin. Dengar ini, Licht yang pertama jawab, tanpa ragu, dia bilang pasti bakal ngusir kriminal itu. Hina sedikit mengangguk. Terus ngejelasin lebih lanjut kalau tujuannya nerima pekerjaan ini adalah buat ngelatih mereka berempat jadi raja yang pantas. Seorang raja sejati nggak boleh ngebiarin emosi ngalahin akal sehat pas ngambil keputusan. Dia kemudian mulai ngevaluasi mereka satu persatu. Ke Leonhard, dia ngaku, biarpun kadang-kadang bodoh, kekuatannya ada di kemampuannya buat ngakuin kekurangannya sendiri. Selain itu, Leonhard punya imajinasi dan kemampuan luar biasa. Sifat yang bakal bantu dia jadi raja yang baik di masa depan. Buat Licht, Hina bilang dia orangnya rendah hati, nganggap semua orang sama, dan selalu mau dengerin. Kalau Licht suatu hari naik takhta, negara bakal jadi tempat di mana nggak ada diskriminasi. Selanjutnya, Bruno, orang dengan pengetahuan luas yang nggak pernah malas belajar, dan bisa nyampain ilmunya ke orang lain, dengan penilaian dan kemampuan pengambilan keputusan yang baik. Pas dia jadi raja, dia bakal ngebawa keadilan. Terakhir Kai, dia bakal ngebawa keadilan. Terakhir Kai, pria dengan hati yang penuh kasih dan kekuatan buat ngatasin kesulitan. Kalau dia jadi raja, dia bakal pakai kekuatan itu buat ngebawa kedamaian buat semua orang. Dan dengan itu, pelajaran terakhir pun selesai. Siang itu, Hina resmi ninggalin istana. Sorenya, Victor masuk ke kamar buat nemuin keempat anaknya. Dia langsung sadar kalau mereka semua lagi sedih. Nggak ada yang ceria ditinggal gurunya. Victor menghela napas pelan, terus ngasih tahu kalau guru baru, rekomendasi dari Count Rosenberg, bakal segera datang gantiin Hina. Dia cuma berharap keempat pangeran bisa akur dengan guru baru, dan lanjut belajar. Tapi keempatnya langsung nolak. Di mata mereka, selain Hina, nggak ada yang pantas ngisi posisi itu. Jadi,
Pas tahu kalau Dewan belum mengambil keputusan final soal penunjukan guru baru, mereka diskusi bareng dan bertekad buat nyampein pendapat mereka langsung di hadapan Dewan. Tujuan mereka bukan cuma buat ngebela Haina, tapi juga buat buktiin kalau dia benar-benar pilihan sempurna buat posisi guru kerajaan. Mereka sadar, guru kerajaan itu bukan cuma ngajarin teori, tapi juga ngebimbing para pangeran langkah demi langkah biar jadi dewasa dan pantas naik takhta. Makanya, kalau mereka berempat bisa buktiin di depan Dewan, kalau mereka udah benar-benar berubah, dewasa, dan maju di bawah bimbingan Haina. Dewan pasti harus ngakuin itu dan setuju ngebiarin dia tetap tinggal. Bersama-sama, mereka nyiapin presentasi yang cukup meyakinkan buat Dewan. Victor juga senang lihat anak Nenia berusaha keras. Sementara itu, Hina udah balik ke gereja. Victor datang nemuin dia, nyapa, dan ngasih tahu kalau sore ini bakal ada rapat buat milih guru baru, dan keempat pangeran lagi ngerencanain sesuatu. Haina pengen Victor nahan mereka, biar mereka nggak ngelakuin hal bodoh. Tapi Victor nolak, bilangnya kalau Haina mau, dia bisa datang ke rapat dan lihat sendiri. Pas banget saat itu, Rosenberg berdiri buat nyalonin kandidat lain buat posisi guru. Orang itu cepat dapat dukungan dari banyak anggota Dewan, dan mereka bahkan sempat mau langsung nunjuk dia. Tapi nggak disangka, keempat pangeran muncul. Secara hukum, mereka nggak punya hak buat nyalonin guru secara langsung. Cuma bisa merekomendasikan. Keputusan akhir tetap di tangan Dewan. Biarpun begitu, mereka dengan tegas nyampein keinginan mereka. Mereka mau Haina kembali. Rosenberg langsung nyerang balik, ngungkit masa lalu kelam Hina. Bilang kalau dia pernah jadi kriminal, dan nunjukin kalau dia nggak punya kualifikasi resmi apapun. Ini makin mancing ketidaksenangan banyak anggota Dewan. Tapi, keempat pangeran gak goyah. Satu persatu. Mereka ngebantah. Negasin kalau semua orang pernah bikin salah di masa lalu. Tapi yang penting adalah, gimana mereka bangkit dan berubah. Mereka nekenin kalau kali ini, mereka nggak lagi mikir kayak anak kecil. Tapi sebagai pewaris takhta. Itulah kenapa mereka nggak mau keputusan salah hari ini. Nimbulin konsekuensi besar buat kerajaan di masa depan. Akhirnya, mereka berempat ngutip pelajaran terakhir. Haina seorang raja nggak boleh ngebiarin emosi ngalahin akal sehat, dan harus selalu bertujuan membangun negara yang kuat. Mereka nyatain kalau cuma berkat Haina, mereka bener-bener ngerti. Mereka bener-bener ngerti, dan sadar akan hal ini. Dan cuman Hina yang memenuhi syarat buat ngebimbing mereka di jalan yang benar, buat jadi raja yang pantas. Pidato mereka dipuji, dan dapat tepuk tangan dari putra mahkota. Dari atas, Haina dengar setiap kata dari keempat pangeran, dan dia nggak bisa nahan rasa haru. Semua yang udah dia tanam selama ini, akhirnya berbuah. 4 murid yang dulu kekanak-kanoken, sekarang bisa berdiri di depan Dewan, dan bicara dengan ketenangan seorang pewaris sejati. Pas rapat diskors sebentar, Victor keluar, dan nggak sengaja ketemu sama anak sulungnya Bering Count Rosenberg. Si putra mahkota nggak bisa nyembunyiin rasa kagetnya. Pas tahu seberapa cepat edikodiknya jadi dewasa. Di saat itu, Victor dipanggil lagi ke dalam, buat ikut pemungutan suara. Sebelum pergi, putra mahkota ngomong langsung, ngelarang Rosenberg ikut campur lebih jauh. Dia pengen bersaing secara adil sama edikodiknya, nggak ngandelin trik-trik Rosenberg. Besoknya, keputusan akhir diumumin. Para guru kerajaan masuk ke ruang kelas yang udah akrab. Pas lihat kalau yang masuk itu Hina, keempat pangeran langsung loncat berdiri. Muka mereka berseri-seri, nyambut dengan sorak-sorai. Mereka senangnya bukan main.